Melphain. Melphain merupakan sebuah scanner penyakit kanker kulit yang berbasis elektromagnetik. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan tahi lalat yang tidak berbahaya dengan tahi lalat yang terindikasi sebagai kanker kulit yang berbahaya atau disebut dengan penyakit melanoma. Dengan tingkat akurasi 98%, Melphain juga dapat memangkas jumlah tindakan biopsi yang tidak diperlukan hingga 90%. Melphain menggunakan software berbasis pencitraan optik dan analisis data yang memungkinkan analisis non-invasif dari 0,2,5 mm di bawah kulit. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan rencana biopsis. Cara kerja alat ini ialah dengan memanfaatkan teknologi fotografi serta menggunakan gelombang elektromagnet sebagai alat untuk mengindikasi penyakit tersebut. Kemudian data yang didapatkan dicocokkan dengan sekumpulan data atau database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya pada alat ini. Perangkat ini kemudian menganalisa bagaimana cahaya memantulkan kembali, lalu memproses dan mendeteksi bahwa kanker mungkin berkembang di tempat tersebut. Hanya dalam 1 menit, alat ini dapat menganalisa sebuah informasi yang diterimanya dan menghitung kemungkinan bahwa tumor bisa berkembang. Aspirin elektrik. Aspirin elektrik adalah suatu alat medis yang dapat membantu meredakan sakit kepala berat, sakit kepala ringan, dan migrain dalam waktu yang singkat tanpa menimbulkan efek samping dan tidak meninggalkan bekas luka. Pengguna aspirin elektrik yaitu dengan menempelkan pada tulang tengkorak. Ketika pasien merasa sakit kepala, perangkat implan diletakkan di tempat yang terasa nyeri. Kemudian remote control yang ditempelkan pada pipi secara otomatis akan memancarkan impuls listrik yang berfungsi menahan sinyal sakit kepala yang dikirim dari sistem syaraf khusus atau SPG, sehingga dalam waktu yang singkat dapat memblokir rasa nyeri yang dirasakan. Plaster anti diabetes. Di dalam dunia kesehatan, mungkin sudah tidak asing lagi dengan plaster yang satu ini. Ini merupakan plaster yang mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap kadar gula yang terdapat dalam darah. Apabila kadar gula terlalu tinggi, maka secara otomatis plaster ini mampu mengalirkan cairan insulin mengalir ke dalam tubuh. Adapun keunikan dari plaster diabetes ini adalah cara kerjanya yang tidak menimbulkan rasa sakit sendiri. Pasalnya, plaster ini mempunyai ukuran jarum mikro sehingga sangat kecil, bahkan kurang lebih mempunyai lebar dan panjang yang sama dengan bulu mata manusia. Cara kerja dari plaster ini seperti cara kerja pankreas, di mana ketika gula darah sedang mengalami peningkatan, maka dengan cerdas alat tersebut akan mengeluarkan cairan insulin. Teknologi kesehatan ini sendiri berbeda dengan jarum insulin pada umumnya. Dengan demikian, maka melalui alat ini pula bisa menghadirkan dari adanya komplikasi lebih parah seperti kebutaan hingga gagal ginjal. Adapun penemuan dan perkembangan teknologi di era digital adalah e-health. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, electronic health atau e-health diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai hal di bidang kesehatan. Cakupan layanan kesehatan berbasis teknologi ini cukup luas. Tidak hanya untuk konsultasi dokter secara online, membuat janji konsultasi, atau untuk memesan obat, namun juga bisa untuk melakukan penelitian dan memberikan edukasi kesehatan. Tujuan utama dari electronic health adalah mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Di Indonesia sendiri, sistem layanan tersebut sudah banyak diterapkan, apalagi layanan kesehatan online yang menyasar konsumen semakin menjamur dan diminati. Namun demikian, akurasi keamanan dan privasi data serta perlindungan konsumen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dieksekusi.